Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, rafi'is samai bila amad, basitil ardi ala ma'in jamad, muqassimil arzaqi falam yunsa ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahidun la min qillah, wa mawjudun la min illah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah, wa jahada fi sabili rabbih haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala ali baitihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, Al-Mukarramun, Bapak Tuan Guru yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini di Masjid Ittihadus Shalihin Kalijaga. Ada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Soleh Abdin LC, kemudian ada Tuan Guru Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abah Tiang, Tuan Guru Haji Ruslan Zain An-Nahdi, kemudian para Tuan Guru Haji Sirajut Thalibin, Tuan Guru Haji ada Dr. Haryono, beliau senior tiang di Mesir, ada juga senior tiang Ustadz Soleh, ada Tuan Guru Zainul Abidin, dan Tuan Guru terutama Sohibul Hajah, Sohibul Bait, yaitu Tuan Guru Haji Tolal Ahmad, putra dari Al-Maghfurullah Tuan Guru kita, beserta para Tuan Guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para asatiz, begitupun yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para pejabat pemerintahan dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa yang hadir bersama kita, kemudian para asatiz, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, serta para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang hadir dalam pengajian peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, sebenarnya yang dipanggil untuk berdiri di sini untuk menyampaikan adalah Abah Tiang, akan tetapi beliau mempercayakan. Nah, di sini kita menggunakan kaidah at-ta'ah muqaddamun 'alal adab. Nah, mungkin ada yang memperdebatkan apabila ketaatan dibenturkan dengan adab, mana yang didahulukan? Apakah kita dahulukan adab dulu ataukah kita dahulukan ketaatan terhadap perintah? Nah, kalau dari Sayyidina Abu Bakar kita lihat, kalau Sayyidina Abu Bakar ketika beliau menjadi imam, kemudian datang Rasulullah SAW, beliau sama sekali tidak mau menjadi imam. Beliau benar-benar mundur. Nah, ini beliau menggunakan kaidah berarti al-adab muqaddam ala ta'ah. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan agar Sayyidina Abu Bakar tetap menjadi imam. Nah, ini menjadi dalil bagi kita membaca at-tasyid fi sholawat, artinya membaca sayyidina dalam salawat. Karena ada yang menegur kadang-kadang tidak boleh kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidina. Akan tetapi kita di sini bukan mengedepankan ketaatan, akan tetapi mengedepankan adab. Nah, sekarang misalnya ada Bapak Profesor di sini. Misalnya kita panggil namanya langsung, tersinggung tidak Bapak Profesor? Ya kan, tidak kita sebut namanya. Tidak kita sebut gelarnya. Begitupun Rasulullah SAW. Masa kita sebut sekedar Muhammad? Maka perlu kita mengatakan Sayyiduna Muhammad, pemimpin kami Nabi Muhammad SAW. Nah, niki karena tiang
kurang persiapan sebenarnya. Jadi kebetulan Tiang baru bertemu dengan Tuan Guru Soleh Ahmad. Jadi Tiang ingat kemarin pernah ketemu sama beliau di Banjarmanis. Nah mungkin Tiang ulang lagi materi ini gini. Ya karena begitulah, ketika diminta-minta untuk menjadi penyampai maulid di mana-mana itu saja kita sampaikan. Karena ya maklum, ilmu masih sangat-sangat kurang, masih sangat-sangat minim. Karena Tiang datang ke sini sebenarnya adalah untuk belajar, untuk sama-sama mendengar hikmah-hikmah atau pengajian dari guru-guru kita bersama. Nah, di sini tujuan daripada kita merayakan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita gali, yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah apa? Coba kita tanya diri kita, apa tujuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi kepada umat manusia? Di antara tujuan utamanya adalah mengenalkan kita kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada zat yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, kemudian mengatur alam semesta ini dengan serapi mungkin. Tata kelolanya kalau kita renungkan sangat-sangat luar biasa. Bagaimana bumi diratakan, bagaimana gunung ditancap, bagaimana langit ditinggikan. Ini semua adalah kekuasaan yang perlu diperkenalkan kepada kita, siapa di balik yang menciptakan alam yang luar biasa ini, serta memberikan kita rezeki, kemudian menjamin tidak hanya manusia yang diberikan rezeki, akan tetapi ikan paus bahkan itu seberapa banyak dia membutuhkan makanan, itu semua dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Begitupun makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Saya ini hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tingkat pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang berbeda-beda. Ada yang sudah sampai derajat sekedar mengenal, ada yang sudah sampai derajat, kalau bahasa tasawuf sering disebutkan sama Bapak Profesor tadi, derajat ma'rifat. Ada yang disebut dengan sampai kepada derajat hakikat. Nah, inilah perbedaan kelas-kelas kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita sempurna dalam mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terlebih dahulu perlu kita mengenal diri kita sendiri dulu. Perlu kita mengenal siapa kita ini. Kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama manusia. Apa hakikat sejati daripada manusia, makhluk yang bernama manusia? Nah, disinilah yang pernah jelaskan kemarin, bahwa untuk mengenal diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu memberikan istilah manusia dalam Al-Quran itu dengan variasi-variasi. Yang pertama ada 5 setidaknya. Yang pertama ada istilah basyarun. Kemudian basyarun artinya manusia. Kemudian yang kedua ada istilahnya al-insu. Al-insu juga artinya manusia. Kemudian yang ketiga al-insanu. Al-insanu artinya manusia. Yang keempat an-nasu, juga artinya manusia. Kemudian yang kelima adalah Banu Adam. Bani Adam tapi artinya manusia juga. Nah, apa perbedaan antara basyarun, kemudian insun, kemudian insanun, kemudian nasun, kemudian Bani Adam? Nah, Al-Quran dalam bahasa Arab itu ada yang memperdebatkan apakah ada namanya muradif ataukah ada namanya sinonim. Menurut perkataan jumhur ulama yang lebih kuat adalah bahwa tidak ada namanya sinonim, karena setiap perbedaan kata pasti ada perbedaan maknanya, walaupun tipis-tipis. Nah, kalau kita mengatakan manusia, semua manusia, akan tetapi dalam bahasa Arab tadi ada istilah-istilah yang berbeda. Nah, coba kita uraikan sekarang. Untuk mengenal diri kita sendiri itu perlu kita mengenal apa makna daripada istilah-istilah tadi. Yang pertama adalah basyarun. Basyarun ini mengingatkan kita akan unsur utama daripada penciptaan kita, bahwa kita
dibekali oleh Allah SWT dengan yang disebut nafsu. Nah, nafsu inilah yang menjadi cobaan berat bagi kita, menjadi cobaan untuk bagaimana agar bisa kita kendalikan, bagaimana agar bisa kita kontrol dengan baik. Nah, nafsu ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah nafsu yang biasanya menguasai, yang dominan, menguasai siapapun orang. Kemudian itulah yang menjadi wataknya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu." Ketika beliau membela dirinya, ketika beliau difitnah, mengatakan bahwa nafsu itu memerintahkan, selalu memerintahkan untuk berbuat keburukan. Nah, dari ayat ini ulama mengambil salah satu kesimpulan bahwa pembagian nafsu yang pertama adalah an-nafsu al-ammarah bisu, yaitu nafsu yang selalu mendorong kita untuk berbuat kebaikan, berbuat keburukan. Nah, kadang-kadang kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang tidak mengganggu orang, tidak merugikan orang. Akan tetapi ada nafsu yang selalu membisiki kita dengan halus, dengan pelan, bagus iming-imingnya. Coba kamu ambil hak teman-temanmu, atau coba kamu sakiti dia agar kamu sendiri yang bahagia. Nah, itu semua adalah bisikan dari hawa nafsu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitupun Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita bagaimana agar bisa mengendalikan nafsu ini dengan baik. Banyak cara-caranya. Misalnya melalui memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid. Nah, apabila kita sudah melakukan kiat-kiat bagaimana agar menundukkan hawa nafsu ammarah bisu tadi, maka naiklah tingkat kita pada an-nafsu yang disebut nafsu al-lawwamah. Ini disebut dalam Quran surah Al-Qiyamah, mengatakan Allah SWT bersumpah dengan nafsu tersebut, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwamah. Aku bersumpah dengan nafsu. Nafi artinya nafsu al-lawwamah, nafsu yang selalu mencela dirinya, nafsu yang selalu menyesali perbuatan-perbuatannya. Nah, memang seperti yang kita katakan tadi bahwa pembawaan kita adalah dibekali nafsu ammarah bisu. Akan tapi dengan sebab kita melakukan usaha-usaha bagaimana agar kita menundukkan hawa nafsu, maka naiklah kelas kita mencapai nafsu al-lawwamah. Kita banyak menyesali perbuatan-perbuatan kita, menyesali nafsu kita yang dahulunya selalu mengajak kita untuk berbuat keburukan, banyak menangis, banyak menyesal kepada Allah SWT. Kemudian sampailah kita dengan banyak menyesal, dengan banyak mencela nafsu kita sampai kepada derajat nafsu al-mutmainnah. Inilah yang disebut dalam akhir Quran suratul Fajr. Biasanya kita dengar ketika talqinul mayyit. Apa katanya? Qul ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini kita usahakan sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, kita sudah sampai nafsu kita pada derajat yaitu nafsu al-mutmainnah, agar dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan ridho serta diridhoi. Arti nafsul mutmainnah adalah yang selalu ridho terhadap segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian itulah dengan mengenal bahwa diri kita adalah basyarun yang diberikan nafsu, kemudian nafsu ini nanti kita akan banyak-banyak macamnya yang selalu memerintahkan kita kepada keburukan, kemudian kita berusaha untuk mengontrolnya, maka dengan demikian kita akan sampai kepada derajat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu arafa ajza nafsihi. Barang siapa yang mengenal Tuhannya yang begitu agung, yang begitu besar, maka dia sadar akan kelemahan, ketidakberdayaan nafsunya atau dirinya sendiri. Artinya kita akan menjadi tawadu, kita akan menjadi hakirun zalil, yang artinya selalu merendahkan, tidak menyombong-nyombongkan diri di hadapan kebesaran, kemahagunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertama basyarun tadi, yang kedua napi insun. Insun ini adalah kalau secara bahasa Arab mungkin akar katanya sama dengan al-unsu. Al-unsu ini artinya nyaman, jinak, isah kalau bahasa Sasaknya. Nah, di mana kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial.
kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh istri, kita butuh anak-anak yang menemani masa-masa tua kita. Maka kita berusaha dengan mengenal jati diri kita sebagai al-insu, yaitu dari kata asal katanya adalah jinak, nyaman. Kita berusaha agar memberikan kenyamanan. Setiap orang yang bergaul bersama kita itu isah kancanta. Ini tapi napina dengan si pelai lemanita. Karena arak-arak doang gangguan-gangguan, arak-arak doang sindikna deman lemanita si dengan. Ya, itulah yang kita usahakan. Misalnya dengan cara kita selalu memberikan muka senyum, muka yang manis, pembicaraan yang manis. Rasulullah SAW yang kita peringati maulidnya pada hari ini, beliau memberikan sabda yang sangat-sangat bagus pada kita yang berbunyi, la tahqiranna bil ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan remehkan kebaikan walaupun itu kecil. Misalnya kita ada kotak amal setiap hari Jumat, arak siu doang ini le kantongku, atau arak 2 yu dekku semal din arak pahalana bareh. Jangan remehkan, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keluarkan seberapapun, intinya ikhlas. Rubba dirhamin yaglibu alfa dinar. Bisa jadi 1 dirham apabila dikeluarkan dengan ikhlas itu bisa mengalahkan pahala kita berimpak dengan 1000 dinar. Apabila 1000 dinar diimpakkan dengan tidak ikhlas. Nah, selanjutnya la tahqiranna bil ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun walaupun dengan bertemu, memberikan saudaramu setiap kamu bertemu itu muka yang senyum, muka yang manis. Bukan cemberut, bukan marah, atau bahasa kembang karangnya mungkin sama bucung-bucung. Lamun bertemu kanca sematona. Nah, kita berusaha gratis nggih, dia perlu bayar senyum kan? Nah, kita berusaha agar setiap bertemu senyum, ramah, salaman. Itulah ini karena dengan mengenal diri kita bahwa kita itu manusia sebagai makhluk sosial, senang dengan diberikan kenyamanan siapapun kita bergaul, maka kita selalu juga berusaha untuk menjadi pohon yang rindang, yang nyaman orang-orang berteduh bersama kita. Kemudian yang ketiga adalah insanun. Insanun ini istilah yang mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita memberikan kita taklif, memberikan kita tugas-tugas untuk dikerjakan. Yaitu yang disebut dengan insanun ini memiliki totalitas dalam mengerjakan apapun tugas-tugas yang telah diberikan, yaitu apa? Nabi tugas kita yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka dengan mengenal jati diri kita untuk diciptakan, tugas kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunaikan tugas kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Terutama yang bersifat wajib, jangan ditinggalkan. Salat 5 waktu kita usahakan kerjakan di masjid. Kemudian begitupun puasa Ramadan, kita ajarkan, yang tua-tua ajarkan kepada anak-anaknya dari sejak dini. Kata Rasulullah SAW, muru abna'akum bis salati wahum sab'a. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Mereka masih berusia 7 tahun. Apabila sudah berusia 10 tahun belum mau sholat, fadribuhu, maka tidak apa-apa, pukul, tapi jangan sampai sakit, hanya sekedar untuk kasih peringatan. Nah, begitupun anak-anak kita yang perempuan. Nah, ini perlu dijaga untuk bisa menutup aurat dengan baik, untuk menjaga keifahan, untuk menjaga kemaluan, untuk menjaga sifat malu yang sebenarnya adalah harga diri bagi perempuan tersebut. Bagaimana dalam berhubungan dengan lawan jenisnya untuk bisa menjaga diri. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua atau tugas kita sebagai kakak daripada apabila kita memiliki anak perempuan. Nah, itulah tugas kita sebagai al-insan, yaitu kita memiliki kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah SWT berupa ibadah yang perlu kita taati perintahnya dan juga kita jauhi larangan-larangannya. Kemudian yang keempat adalah an-nasu. An-nasu ini adalah bentuk jamak daripada al-insan. Nah, sama seperti tadi untuk menyadarkan kita bahwa manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial, maka kita perlu dengan ini untuk selalu bisa tolong menolong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri
wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah apabila itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong dalam ketakwaan, dalam membangun masjid. Ini adalah untuk mewujudkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong dalam membangun gotong royong, membangun rumah agar saudara kita itu nyaman berteduh, nyaman beribadah di rumahnya. Begitupun dalam hal misalnya tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Profesor, bahwa tujuan daripada penyelenggaraan Maulid ini adalah agar kita kompak bersatu, karena dari program pengadaan Maulid inilah kita berlatih diri untuk bergotong royong untuk sama-sama menyukseskannya. Nah, jangan tolong menolong dalam yang bersifat dosa dan bermusuhan. Nah, kalau ada saudara kita yang bermusuhan, tidak perlu kita ikut gabung dalam kubu-kubu tersebut. Ya, kita bersifat netral setidaknya, apalagi paling bagus kita bisa mendamaikan saudara-saudara kita yang bermusuhan. Nah, kemudian barulah yang kelima adalah Bani Adam. Bani Adam ini mengingatkan kita istilahnya akan akar genealogis kita, bahwa kita semua adalah dari nenek moyang yang bernama siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakan dari Nabi niki dari tanah. Nah, inilah dengan menyadari hal tersebut, maka tidak ada harga untuk kita sombong, untuk kita membangga-banggakan. Aku nih keturunan Raden, aku nih amangku dengan luar biasa, dengan terhormat. Deko kanggo bergaul kan anak-anak amak kangkung, anak-anak dengan si miskin. Nah, inilah bahwa kita adalah semua dari akar yang satu, yaitu dari Nabi Adam. Maka Rasulullah SAW ketika khutbatul wada', ketika khutbah beliau yang terakhir ketika haji wada, beliau mengatakan di antara khutbah yang panjang mengatakan, kullukum bani Adam wa Adamu min turab fala yaftakhiranna ahadakum bi abaihi wala farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Semua kalian adalah dari keturunan Nabi Adam, dan maka oleh karena itu berhentilah kalian untuk membangga-banggakan nenek moyang kalian. Apalagi di masa jahiliyah itu sangat kentara untuk membangga-banggakan bahwa dia itu adalah keturunan si A, keturunan si B, yang mana ayahnya adalah orang kaya, orang bangsawan. Nah, itu semua ingin dihapus oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai juga sifat-sifat jahiliyah itu masih ada pada diri kita. Nah, tidak ada bedanya antara orang Arab, orang Ajam, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan. Maka yang kita berlomba-lomba bukan untuk mencapai status sosial yang tinggi, akan tetapi kita berusaha bagaimana agar tingkatan kita semua adalah semakin tinggi dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sampai ke derajat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, mungkin sekedar nikilah uraian yang bisa Tiang sampaikan dengan mengenal akan jati diri kita melalui istilah-istilah yang variasi dalam Al-Quran tadi, maka kita akan semakin mengenal kemahaagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa terlepas dari orang tua kita bisa terlepas dari sanak saudara kita, akan tapi yang selalu ada untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bab yang paling terbuka adalah pintu yang paling terbuka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah melalui pintu Rasulullah SAW. Maka kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Semakin kita kokohkan keterkaitan hati kita dengan Rasulullah SAW, sehingga kita rindu kepada Rasulullah SAW, sehingga sebelum kita akan bertemu di surga sudah usahakan kita akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun masih di dunia. Dan inilah yang dikejar oleh para wali Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun di alam mimpi. Nah, mungkin sekedar niki, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Yang akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.